Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Marantika dengan NIM 2212100046. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian implementasi kurikulum dan tahapan implementasi kurikulum. Menurut Setiawan tahun 2004, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap benar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwasannya implementasi itu bermuara pada aktivitas, aksi atau tindakan, mekanisme atau sistem. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yang dalam hal ini adalah kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum juga diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish menurut Subandijah tahun 1993. Hal ini dapat dimaknai bahwasannya kurikulum adalah jarak waktu pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan yang biasanya dalam bentuk ijazah atau sertifikat. Dengan kata lain, bahwa kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu menurut Hamalik tahun 2013. Kurikulum juga dapat diumpamakan sebagai organisme yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Nah, bagian tersebut dinamakan komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari 4 komponen, yaitu tujuan, isi atau materi, proses, dan penyampaian media ataupun penilaian. Menurut Sukma Dinata tahun 2002, pandangan para ahli mengenai kurikulum sejalan dengan pengertian kurikulum yang masih lazim dipakai di dunia pendidikan Indonesia saat ini, yakni sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 1 Ayat 19. Nah, oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah, lalu yang kedua ada tahapan implementasi kurikulum. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, faktor perencanaan implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Perencanaan implementasi penting sebagai kerangka acuan sehingga terjadi efisiensi dalam pendayagunaan semua sumber daya, baik sarana
prasarana, maupun sumber daya manusia. Implementasi kurikulum juga membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab setiap tahapan dan setiap kegiatan, serta berapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. Nah, yang kedua ada faktor substansi atau isi. Kurikulum, faktor isi, kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti berikut. Apakah memiliki kejelasan baik tujuan, pendekatan, dan ataupun tata kelolanya. Kejelasan tersebut ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan, struktur, isi, pendekatan, dan sistem penilaian kurikulum itu sendiri. Lalu, faktor yang kedua itu dari faktor substansi yaitu realistik atau relevan, sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Kurikulum yang realistis atau realistik dan relevan memberi ruang bagi guru-guru untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak serta lingkungannya. Lalu yang terakhir ada kerangka konseptual yang mendasari pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Faktor pendidik peran guru menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Guru sudah harus memiliki pengetahuan konseptual yang kuat, baik konten bidang studi maupun pengetahuan konseptual pedagogik dan pembelajaran yang akan memperkuat kemampuan guru dalam mengembangkan silabus, bahan ajar, dan pendekatan-pendekatan metodologis pembelajaran. Lalu, tahapan implementasi kurikulum yang ketiga adalah faktor iklim dan budaya sekolah. Setiap kurikulum memuat banyak hal yang baru. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang dapat diusung. Tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan sistem penilaian. Lalu budaya sekolah mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum. Guru mempunyai peranan sangat penting dalam membangun dan menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Lalu yang keempat ada faktor sarana dan prasarana. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru yang terdiri dari buku pelajaran, laboratorium, peralatan, dan bahan yang harus tersedia. Yang ketiga, ketersediaan sebagai media pembelajaran baik jenis, bentuk, model, di mana media-media pembelajaran tersebut dapat terdiri dari media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah, serta aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana oleh santri dan guru. Lalu yang terakhir yaitu faktor peran kepala sekolah. Fungsi kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Menurut Dimba tahun 2001, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru, melakukan kolaborasi dengan pengguna atau stakeholders dalam menata kelola perubahan kurikulum, melibatkan stakeholders dalam manajemen implementasi,
Dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua dalam implementasi. Kemudian ada implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama ada perencanaan program mencakup program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan konseling atau program remedial. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan supaya lingkungan tersebut menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik yang lebih baik. Lalu yang ketiga, ada evaluasi atau proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Kemudian, dalam implementasi kurikulum, terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan. Yang pertama adalah perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang kedua ada berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan supaya peserta didik itu mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Lalu yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus kepada kebutuhan peserta didik. Lalu yang keempat, yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Selain itu, prinsip-prinsip dalam implementasi kurikulum menurut Hamalik tahun 2008 yaitu yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini memberikan kesempatan yang sama pada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara utuh melalui kegiatan pembelajaran di kelas, di mana tugas guru hanya sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator, serta mendorong siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan tingkatan pemahamannya. Lalu yang ketiga, ada pendekatan dan kemitraan. Prinsip ini mempunyai makna bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menurut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari guru, peserta didik, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri, orang tua, serta masyarakat. Lalu yang keempat, ada kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Maksud dari prinsip ini yaitu bahwa standar kompetensi disusun oleh pusat
dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, serta bertaraf internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yeah, Bobby Valentino.